Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 333. Ini adalah tempat perlindungan rahasia bagi keluarga Sheng saya, sehingga ketika keluarga Sheng dalam bahaya, kita bisa melarikan diri ke sini. Setelah Tiberius selesai berbicara, dia berjalan menuju rumah di satu sisi. Dev melihat ke tempat perlindungan di depannya dan tidak bisa tidak mengagumi karya leluhur keluarga Sheng. Sepertinya pihak lain sudah memikirkan jalan keluar untuk generasi mendatang. Tepat ketika Tiberius membawa Dev dan yang lainnya ke sebuah ruangan, wajah Tiberius langsung berubah ketika dia melihat pintu terbuka. Jennifer melihatnya, lalu berkata dengan heran, "Paman kedua, di mana ayahku? Apakah dia melarikan diri?" Tiberius menggelengkan kepalanya, "Ludwig seharusnya datang ke sini. Kakak tertua dibawa pergi oleh Ludwig. Bagaimana keluarganya mengetahui tempat ini?" Wajah Jennifer penuh kebingungan. Dev melirik ke arah Tiberius. "Apakah kamu memberitahu Ludwig?" Tiberius tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat ekspresi wajahnya, Anda dapat mengatakan bahwa dialah yang mengatakannya. "Aku harus menyelamatkan ayahku, aku harus menyelamatkannya," Jennifer berkata dengan panik. Jika Timothy hanya dipenjara oleh Tiberius, Jennifer tidak terlalu khawatir, karena dia tahu bahwa Tiberius tidak dapat membunuh Timothy. Namun ketika Timothy tiba di keluarga Ye, belum tentu demikian. Awalnya, keluarga Ye telah mencoba membujuk Timothy untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis berkali-kali, namun Timothy selalu menolak. "Nona Sheng, jangan impulsif." Dev menghentikan Jennifer. "Jennifer, jangan impulsif. Kamu tidak bisa menyelamatkan ayah dan kakak laki-lakimu, bahkan jika kamu pergi ke keluarga Ye, kamu hanya akan ditangkap. Keluarga Ye bukanlah teman keluarga Sheng kita. Sebagai cabang dari aliansi penyegelan iblis, keluarga Ye memiliki banyak ahli di alam kesengsaraan transendensi. Ya, kudengar Ludwig berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, dan bahkan telah mencapai puncak alam kesengsaraan transendensi. Jika kamu pergi ke sana, sepertinya kamu hanya akan mati." Tiberius membujuk Jennifer. Jennifer memandang Tiberius dengan mata marah, mengertakkan gigi dan berkata, "Aku benci paman, aku benci." Merasakan kemarahan di mata keponakannya, tubuh Tiberius hanya bisa sedikit gemetar. "Jennifer, jangan khawatir, kakak tertua akan baik-baik saja. Keluarga Ye hanya meminta kita untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis dan tidak akan melakukan apapun pada kakak tertua. Besok aku bisa pergi ke keluarga Ye secara langsung dan meminta Ludwig untuk mengembalikan kakak tertuan." Tiberius masih mempercayai keluarga Ye sekarang. Tidak ada dendam antara kedua keluarga. Sebagai pemimpin cabang aliansi penyegelan iblis, keluarga Ye harus membujuk keluarga Sheng untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, yang dianggap dalam lingkup tanggung jawab mereka. Bahkan jika Timothy tidak setuju untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, dia tidak akan dibunuh. "Nona Sheng, ayo kembali dulu lalu buat rencana." Dev menarik Jennifer dan kembali ke keluarga Sheng melalui formasi teleportasi. Setelah kembali, ekspresi Jennifer sangat tertekan, dengan kekhawatiran terlihat di seluruh wajahnya. "Nona, keluarga Ye ada di sini, haruskah kita mengambil tindakan?" Benson buru-buru datang untuk melapor. Begitu dia mendengar orang-orang dari keluarga Ye datang, mata Jennifer penuh amarah. "Mereka sudah mempersiapkannya sejak lama, bukankah mereka hanya menunggu keluarga Ye? Sekaranglah waktunya untuk menangkap anggota keluarga Ye ini dan menukarkan ayahnya kembali. Mereka datang tepat pada waktunya. Saya ingin kita menangkap semua anggota keluarga Ye ini." Jennifer mengertakkan gigi dan hendak bergegas keluar dengan marah. "Nona Sheng, kamu tidak boleh mengikuti keluarga Ye saat ini." Dev buru-buru menghentikan Jennifer. Jennifer tercengang, "Tuan Chen, mengapa? Bukankah Anda juga meminta kami untuk secara aktif mempersiapkan perang sejak awal? Jika kamu mengikuti keluarga Ye sekarang, aku khawatir ayah dan saudara laki-lakimu akan berada dalam bahaya. Kita tidak ingin berkonflik dengan keluarga Ye sekarang. Mereka tidak tahu situasi keluarga Sheng saat ini. Lagi pula, selama paman keduamu mau bekerja sama, kita akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan ayah dan saudara laki-lakimu." Dev menjelaskan kepada Jennifer. "Haruskah aku bekerja sama denganmu?"
Tiberius berdiri di samping, matanya tiba-tiba melebar. Bagaimana mungkin dia bisa bekerja sama dengan Dev? Konsekuensi dari tidak bekerja sama adalah menderita kesakitan yang luar biasa dan mati perlahan. Apakah kamu masih ingin terus mencicipi apa yang baru saja kamu rasakan? Dev memandang Tiberius dan bertanya. Memikirkan perasaan menyakitkan sebelumnya, tubuh Tiberius sedikit gemetar, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu ingin aku bekerja sama? Kamu hanya perlu membawa keluarga Ye pergi, dan kemudian aku akan pergi bersamamu ke keluarga Ye besok pagi, mencari jalan untuk menyelamatkan Master Sheng. Dev mengikuti Tiberius dan berkata, apakah kamu ikut denganku? Tiberius tertegun. Aku bisa pergi menemui seseorang besok. Keluarga Ye hanya ingin kita bergabung dengan aliansi penyegelan iblis dan tidak akan menyulitkanku. Melihat bahwa Tiberius masih sangat naif, Dev tersenyum dingin. Kamu terlalu naif. Jika aliansi penyegelan iblis tidak memiliki niat, bagaimana mereka bisa membawa pemimpin keluarga Sheng? Tiberius tidak berbicara, dan dia tidak tahu mengapa Ludwig membawa pergi kakak tertuanya. Alasan mengapa Tiberius mengungkapkan semua tentang tempat perlindungan rahasia keluarga Sheng adalah karena dia ingin mengikuti Ludwig untuk mengungkapkan tekadnya membawa keluarga Sheng bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Saat itu, keluarga Sheng dan keluarga Ye akan dianggap sebagai satu keluarga. Sekarang mari kita menipu keluarga Ye. Jika terjadi perkelahian, korban jiwa tidak bisa dihindari. Apakah Anda ingin melihat keluarga Sheng terbunuh dan terluka? Dev bertanya pada Tiberius. Baiklah, aku akan pergi. Setelah Tiberius selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju halaman depan. Dev mengikutinya dari dekat, sementara Jennifer tetap tinggal di halaman. Saat ini di luar keluarga Sheng sudah menghadapi musuh yang tangguh, berbagai formasi diaktifkan, dan sinar cahaya menyelimuti rumah keluarga Sheng. Matikan formasi. Setelah Tiberius tiba, dia segera meminta semua orang di keluarga Sheng untuk mematikan formasi. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Mereka semua tahu bahwa Tiberius adalah pengkhianat, bukan lagi majikan kedua dari keluarga Sheng. Ketika Benson Long melihat ini, dia berkata, matikan semua formasi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Benson Long, keluarga Sheng mematikan formasi. Segera, kroni-kroni Tiberius datang ke pintu bersama para penatua keluarga Ye. Melihat Tiberius berdiri di depan pintu, dan semua orang dari keluarga Sheng ada di sana, bahkan Paman Long pun keluar, antek-antek di sekitar Tiberius sedikit terkejut. Tuan kedua, ini. Orang kepercayaan itu berjalan ke arah Tiberius, wajahnya penuh keraguan. Apakah semua yang kukatakan padamu sudah selesai? Tanya dengan Tiberius. Selesai, semuanya telah diserahkan kepada kepala keluarga Ye, dan kepala keluarga Ye telah mengirim penatua tertua dari keluarga Ye untuk membawa orangnya ke sini, kata orang kepercayaan itu. Tuan kedua Sheng. Penatua tertua dari keluarga Ye melangkah maju dan memberi hormat pada Tiberius. Penatua Agung, saya benar-benar mengganggu Anda untuk melakukan perjalanan. Awalnya, saya takut semua orang di keluarga Sheng akan keberatan, jadi saya mengirim seseorang untuk meminta bantuan dari pemimpin keluarga Ye. Sekarang, semua keluarga Sheng mendukungku dan ingin bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, jadi penatua agung ada di sini hanya buang-buang waktu saja. Untuk sementara, Anda bisa beristirahat di rumah sederhana keluarga Sheng untuk 1 malam. Saya akan menjamu yang penatua tertua besok. Kata Tiberius dengan ekspresi malu. Setelah mendengar ini, penatua tertua melihat sekeliling ke arah anggota keluarga Sheng dan tersenyum tipis dan berkata, sama-sama, Tuan Sheng. Karena tidak ada yang salah dengan keluarga Sheng, saya akan kembali dan menjelaskan kepada patriark keluarga Ye tentang situasinya. Tidak masalah, silakan kembali, penatua tertua. Beritahu kepala keluarga Ye bahwa saya akan mengunjunginya secara pribadi besok untuk mendiskusikan bergabungnya keluarga Sheng dengan aliansi penyegelan iblis. Kata Tiberius. Tidak masalah. Penatua agung itu mengangguk, lalu membawa orang-orang pergi. Keluarga Ye. Ludwig membawa Timothy ke kolam suci keluarga Ye. Melihat air hijau tua di depannya, yang juga berbau aneh, wajah Timothy menjadi sedikit jelek. Ludwig menunjuk ke kolam suci di depannya dan berkata,
Timothy, apa yang kamu lihat adalah kolam suci keluarga Yesaya. Legenda mengatakan bahwa ada energi kuno di kolam suci ini. Selama kamu bisa berendam di dalamnya kolam suci untuk 1 malam, kamu bisa terlahir kembali. Tingkat kultivasimu juga bisa meningkat pesat. Lalu mengapa kamu tidak berenang dan membiarkan tingkat kultivasimu meningkat? Timothy memandang Ludwig dan bertanya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kolam suci ini dikelilingi oleh sebuah formasi? Jika kamu ingin memasuki kolam suci, kamu harus menghancurkan formasi tersebut. Sekarang formasi tersebut hanya rusak sedikit, dan tidak mungkin untuk memasuki kolam suci, kata Ludwig. Hahaha. Ludwig, bukankah menurutmu apa yang kamu katakan itu konyol? Jika kolam suci ini milik keluarga Yemu, meskipun memiliki formasi, kamu seharusnya bisa menghancurkannya dengan mudah. Kan? Sekarang kamu bahkan tidak bisa menghancurkan formasi, itu membuktikan bahwa kolam suci ini sama sekali bukan milik keluarga Yemu, tetapi baru saja dirampok olehmu. Sarang burung merpati untuk ditempati burung murai. Sheng Busi tertawa keras. Dia telah lama melihat bahwa ada formasi yang sangat ketat di sekitar kolam suci, dan formasi tersebut sangat kompleks. Itu jelas merupakan pekerjaan master formasi tingkat tinggi. Ludwig tidak marah setelah mendengar kata-kata Timothy. Apakah itu seekor merpati yang menempati sarang burung murai atau perampokan? Kolam suci sekarang menjadi milik keluarga Yesaya. Aku membawamu ke sini kali ini untuk membantuku menghancurkan formasi ini. Selama formasi tersebut begitu hukum dilanggar, saya bisa melepaskanmu segera. Ludwig berkata sambil tersenyum. Apakah menurutmu itu mungkin? Bagaimana aku bisa melakukan apapun untukmu? Timothy mendengus dingin. Kamu bisa, kamu pasti akan. Setelah Ludwig selesai berbicara, dia bertepuk tangan dengan lembut. Segera Jason diantar keluar oleh keluarga Ye. Ayah. Jason sedikit bersemangat saat melihat Timothy. Mereka belum pernah bertemu satu sama lain sejak ditangkap oleh Tiberius. Jason. Ketika Timothy melihat Jason, dia segera mengerti bahwa Ludwig mencoba mengancamnya dengan putranya sendiri. Timothy, jika kamu tidak berjanji padaku, maka aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada putramu, kata Ludwig dengan tatapan mengancam. Ludwig, kamu bisa dianggap sebagai kepala keluarga Ye. Bisakah kamu melakukan hal tercela seperti itu? Timothy memelototi Ludwig dengan kemarahan di wajahnya. Tentu saja, saya akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan saya. Ludwig mencibir, lalu melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Ah! Jason menjerit, lengan Jason dipelintir dengan aneh, dan seluruh wajahnya tampak garang dan kesakitan yang luar biasa. Ludwig cukup kejam untuk menyerang Jason tanpa menunggu reaksi Timothy. Berhenti, berhenti. Timothy panik saat melihat tatapan menyakitkan dari putranya. Ludwig tidak berhenti, tetapi mengancam dengan suara dingin. Bantu aku menghancurkan formasinya. Kamu hanya punya waktu 1 hari 1 malam, atau kamu akan menyaksikan putramu disiksa. Oke, aku berjanji, aku berjanji. Timothy mengangguk cepat. Melihat Timothy setuju, Ludwig berhenti, tetapi Jason disiksa sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Ludwig melambaikan tangannya dan menyeret Jason pergi. Meskipun Timothy tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menatap Ludwig, tanpa daya mulai memeriksa formasi, dan mulai menghancurkannya. Ingat, kamu hanya punya 1 hari 1 malam. Setelah mengatakan itu, Ludwig berbalik dan pergi. Dia tidak takut pada Timothy dan tidak akan mengorbankan nyawanya selama Jason masih di tangannya. Timothy hanya bisa dimanipulasi. Dini hari berikutnya. Setelah sholat subuh berjamaah, semua orang di keluarga Sheng berkumpul, dan Yulian juga kembali bersama hantu tua Gunung Iblis dan Seymour. Namun, meski dengan tambahan hantu tua Gunung Iblis dan Seymour, akan sulit bagi mereka untuk menghadapi keluarga Ye. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Sheng terlalu rendah. Jika mereka bertarung dengan keluarga Ye dan berjuang keras, mereka pasti akan menderita. Nona Sheng, Paman Long, bawa keluarga Sheng dan Tuan Hantu Tua, dan bersiaplah. Saya akan pergi ke keluarga Ye bersama Tuan kedua Sheng untuk mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu.
Jika perlu, saya akan memberitahu Anda, dan Anda akan menyerang keluarga Ye untuk menarik perhatian keluarga Ye. Saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan patriark keluarga Sheng dan Tuan Muda Sheng dari keluarga Ye. Dev membuat pengaturan untuk Jennifer dan Benson Long bertindak. Tuan Chen, aliansi penyegelan iblis mengikuti Anda sebagai musuh bebuyutan, dan dia pasti akan mencari Anda kemana-mana sekarang. Jika Anda memasuki keluarga Ye seperti ini, bukankah Anda akan melemparkan diri Anda ke dalam jebakan? Hantu tua gunung iblis mengikuti Dev dan berkata, keluarga Ye adalah cabang dari aliansi penyegelan iblis. Jika Dev pergi ke keluarga Ye seperti ini, pasti akan ada bahaya. Saya bisa menggunakan teknik pernapasan imitasi, dan keluarga Ye tidak akan dapat mengetahuinya. Kata Dev, dan kemudian menggunakan teknik pernapasan imitasi untuk membuat dirinya terlihat seperti penatua kedua dari keluarga Sheng. Melihat Dev tiba-tiba menjadi penatua kedua, banyak orang di keluarga Sheng terkejut. Tiberius juga sangat terkejut saat melihat Dev seperti ini. Tuan Chen, meskipun Anda dapat mengubah penampilan Anda, tapi... Jennifer melirik ke arah Tiberius. Dia takut Tiberius tiba-tiba berkhianat ketika memasuki keluarga Ye dan berhenti bekerja sama dengan mereka. Jika identitas Dev terungkap, lalu akan ada masalah besar. Jennifer, meskipun saya memiliki pandangan politik yang berbeda dari kakak laki-laki saya tidak akan menyakitinya atau membiarkannya mati. Saya juga ingin memimpin keluarga Sheng menuju kemakmuran dan membuat keluarga Sheng lebih mulia. Tiberius melihat Jennifer takut dia akan mengingkari kata-katanya, jadi dia berkata dengan tidak senang. Jangan khawatir, Nona Sheng. Kecuali dia tidak ingin hidup lagi, dia sekarang hidup, tapi racunnya belum dihilangkan, jadi dia tidak berani bermain-main. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Dev tidak akan mempertaruhkan hati nurani Tiberius. Sekarang Tiberius masih keracunan. Tak seorang pun kecuali Dev yang bisa menyembuhkannya, jadi dia pasti tidak berani mempermainkannya. Setelah menjelaskan semuanya, Tiberius membawa Dev pergi. Terburu-buru ke keluarga Ye. Saat ini, Ludwig berada di ruangan yang terbuat dari batu khusus di keluarga Ye. Di ruangan ini, tinggallah seorang pemuda, putra Ludwig, Florian Ye. Wajah Florian sangat putih, begitu putih hingga menakutkan. Kelihatannya tidak berdarah seperti orang mati. Dan matanya penuh dengan warna merah cerah. Nak, kamu harus bertahan, aku telah menangkap kepala keluarga Sheng untuk menghancurkan formasinya. Ketika formasi rusak, kamu dapat memasuki kolam suci. Pada saat itu, darah tubuh kamu akan pulih, dan Anda tidak perlu lagi dikurung di sini. Ludwig memandang Florian dengan mata penuh kasih sayang dan berkata, Ayah, aku tidak punya harapan lagi. Aku lebih buruk daripada orang yang tidak berguna sekarang. Kamu tidak perlu membuang waktumu untukku. Biarkan aku mati. Mata Florian penuh dengan keputusasaan. Bocah bodoh, apa yang kamu bicarakan? Setelah kamu pulih di kolam suci, sama sekali tidak akan ada masalah. Saya juga telah menyiapkan banyak sumber daya untuk Anda. Segera setelah tubuhmu pulih, aku bisa memberimu terobosan cepat. Kamu harus percaya diri dan jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri. Ludwig membujuk Florian, takut Florian tidak akan bisa bertahan untuk sementara waktu. Ya, saya mengerti. Florian mengangguk. Pada saat ini, suara penatua agung terdengar di luar. Tuan kedua Sheng dari keluarga Sheng ada di sini untuk mendiskusikan bergabung dengan aliansi penyegelan iblis bersama Anda. Oke, aku mengerti. Ludwig menjawab. Menepuk bahu Florian dengan lembut, Ludwig keluar dari kamar. Saat dia keluar dari kamar, ekspresi sayang di wajah Ludwig langsung berubah menjadi ekspresi dingin. Tiberius datang bersama Dev dan menunggu Ludwig di ruang tamu. Saat kamu bertemu Ludwig nanti, kamu harus tetap tenang dan jangan bergerak. Dia adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Dia bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani. Tiberius memperingatkan Dev. Dev sekarang hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, dan mustahil untuk berurusan dengan biksu tingkat 9 dari alam kesengsaraan transendensi. Jangan khawatir, aku terukur. Dev mengangguk. Segera, sosok Ludwig muncul.
Hahaha, Tuan kedua Sheng datang mengunjungi kami. Terkadang kita tidak disambut dari jauh, tapi terkadang kita tidak disambut dari jauh. Ludwig berjalan ke ruang tamu sambil tertawa, lalu menepuk bahu Tiberius. Hanya dengan melihat tindakan ini, terlihat bahwa Ludwig hanya bersikap sopan dan tidak menganggap serius Tiberius sama sekali. Ketika Tiberius melihat Ludwig, dia menjadi sedikit gugup. Dia mengangguk dan membungkuk dan berkata, "Tuan Ye, saya telah mengganggu Anda. Di masa depan, keluarga Sheng kami akan bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, dan kami membutuhkannya Tuan Ye untuk menjaga kami." Keluarga Ye bergabung dengan aliansi penyegelan iblis sejak awal dan menjadi pimpinan cabang aliansi penyegelan iblis, yang dianggap senioritas. Sama-sama, Tuan Sheng. Jika keluarga Sheng Anda bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, kita akan menjadi sebuah keluarga. Mulai sekarang, ketika kita bergabung, tidak ada seorang pun di Gunung Iblis Surgawi yang berani merasa tidak puas. Ludwig berkata sambil tersenyum. Itu benar, itu benar. Selama kita bekerja sama, jangankan kawasan Gunung Iblis Surgawi, kita bahkan tidak perlu takut dengan seluruh wilayah selatan. Tiberius menggemakan Ludwig. Keluarga Shengwu akan mendapatkan keuntungan jika bergabung dengan aliansi penyegelan iblis tanpa bahaya apapun. Sekarang mantra dan jimat keluarga Shengwu lebih kuat, tetapi kekuatanmu secara keseluruhan masih belum kuat. Jika orang benar-benar mengincar mantra dan jimat keluarga Shengwu tidak akan bisa menghentikan mereka. Tetapi berbeda jika Anda bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Jika ada yang berani mengincar keluarga Sheng Anda, itu sama saja melawan aliansi penyegelan iblis kami. Aliansi penyegelan iblis kami memiliki beberapa cabang di seluruh wilayah selatan dan tidak akan pernah berdiam diri. Jangan bicara tentang wilayah selatan. Bahkan di seluruh alam surga dan manusia, kekuatan aliansi penyegelan iblis ada di mana-mana. Kamu akan aman kemanapun kamu pergi. Ludwig memuji aliansi penyegelan iblis. Tapi orang ini mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan aliansi penyegelan iblis sekarang menyebar ke seluruh dunia surga dan manusia. Saat aliansi penyegelan iblis menjadi semakin kuat, semakin banyak keluarga dan sekte yang ingin bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Ini menjadi lingkaran kebajikan, membuat kekuatan aliansi penyegelan iblis di dunia para dewa dan manusia semakin kuat. Tuan Ye benar. Tiberius mengangguk. Tuan kedua Sheng, jika Anda bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, Anda dapat dilindungi oleh aliansi penyegelan iblis, tetapi Anda juga harus memahami aturan bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Kata Ludwig. Tentu saja aku mengerti. Bukankah Tuan Ye sudah menerima berbagai rahasia mantra keluarga Sheng yang dikirimkan olehku? Bahkan tempat perlindungan keluarga Sheng saya, aku memberikannya kepada Tuan Ye tanpa syarat apapun. Bukankah ini sudah cukup untuk menunjukkan tekadku? Kata Tiberius cepat. Tentu saja ini bisa menunjukkan tekad keluarga Sheng, tapi ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada Master Sheng. Jika kamu bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, kamu bisa dilindungi oleh aliansi penyegelan iblis, tapi kamu juga harus dikirim oleh aliansi penyegelan iblis dan tidak boleh melanggar perintah. Mengenai nasib mengkhianati aliansi penyegelan iblis, aku tidak akan memberitahumu. Aku yakin Tuan Sheng bisa menebaknya. Kata Ludwig dengan ekspresi sedikit dingin. Saya mengerti, saya pasti akan setia kepada aliansi penyegelan iblis dan saya tidak akan pernah berpikir dua kali. Tiberius merasakan dinginnya Ludwig dan mengangguk dengan cepat. Hahaha, pahami saja, nanti kita akan menjadi satu keluarga. Melihat penampilan Tiberius, Ludwig tertawa puas dan menepuk bahu Tiberius lagi. Tuan Ye, karena kita adalah satu keluarga sekarang, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Tuan Ye. Bisik Tiberius. Apapun itu, katakan saja. Ludwig tersenyum. Aku ingin tahu apakah kepala keluarga Ye telah membawa saudara laki-laki dan keponakanku ke keluarga Ye. Saya berharap kepala keluarga Ye bisa melepaskan mereka. Sekarang keluarga Sheng kami telah setuju untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, mustahil bagi saudara lelaki saya untuk menimbulkan masalah. Tiberius berkata pada Ludwig dengan nada memohon. Aku memang membawa kakak dan yang keponakanmu, tapi jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti adikmu.
Aku hanya memintanya untuk membantu. Saat masalah ini selesai, dengan sendirinya aku akan membiarkan adikmu kembali. Jangan khawatir tentang itu, kata Ludwig. Ketika Tiberius mendengar ini, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, jadi dia diam-diam melirik ke arah Dev. Melihat ini, Dev hanya bisa berkata, Tuan Ye, dalam hal ini, saya ingin tahu apakah kita bisa bertemu dengan Tuan kami. Jika kami bisa membantu, kami juga bisa membantu. Sikap Dev sangat rendah hati, dan Ludwig tidak menyadari ada yang aneh. Apa yang kamu katakan mengingatkanku. Tentu saja kamu bisa membantu. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Mata Ludwig berbinar, dan dia segera bangkit dan membawa Tiberius dan Dev keluar dari ruang tamu. Dev dan Tiberius saling berpandangan. Mereka tidak menyangka Ludwig akan membiarkan mereka melihat Timothy dengan begitu bahagia. Ludwig memimpin mereka menuju halaman belakang keluarga Ye. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, Dev sepertinya merasakan gelombang aura khusus. Tapi Dev tidak berani bertingkah terlalu aneh, lagi pula, dia sekarang adalah penatua kedua dari keluarga Sheng. Ludwig membawa Dev dan Tiberius ke kolam suci. Saya melihat Timothy duduk di atas batu besar dengan mata sedikit tertutup, seolah sedang berlatih. Kakak. Ketika Tiberius melihat Timothy, dia berteriak dengan mendesak dan hendak bergegas. Namun, dia ditarik dengan lembut oleh Dev di sampingnya, dan Tiberius tidak terburu-buru. Tuan kedua Sheng, kakak tertuamu membantuku memecahkan formasi sekarang. Ini adalah kolam suci keluarga Yesaya, tetapi kolam suci dilindungi oleh formasi. Karena berlalunya waktu, kami lupa cara membuka formasi, jadi kita hanya bisa memaksanya. Itu rusak. Ludwig mengikuti Tiberius dan menjelaskan. Namun penjelasan ini sangat tidak masuk akal, yang jelas ini bukan milik keluarga Ye, melainkan ditempati oleh keluarga Ye, jadi tentu saja formasinya tidak bisa dibuka. Tuan Ye, keluarga Sheng saya sangat kuat dalam menghancurkan formasi. Tiberius mengangguk dan berkata. Dev di samping sedang melihat cairan hijau tua di kolam suci. Permukaan air sehalus cermin. Karena isolasi formasi, Dev tidak dapat mendeteksinya. Tuan kedua Sheng, kebetulan Anda dan kakak laki-laki Anda dapat membantu saya menghancurkan formasi. Selama formasi ini rusak, saya secara alami akan mendapat manfaat dari Anda. Ludwig tahu bahwa jika ada satu orang lagi yang menghancurkan formasi, formasi akan hancur lebih cepat. Tiberius melirik Dev, dia tidak tahu apakah dia harus setuju dengan Ludwig. Tuan Ye, kami adalah keluarga sekarang. Tentu saja kami akan membantu Anda jika Anda memiliki masalah. Dan menurutku formasi ini sangat besar. Butuh banyak waktu bagi tuan keluarga kami untuk menghancurkannya sendirian. Jika kami membantunya bersama, itu akan jauh lebih cepat. Kata-kata Dev setara dengan menyetujui Ludwig. Ya, bersama-sama kami pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, tapi setelah formasi rusak, saya masih berharap kepala keluarga Ye bisa membiarkan kakak tertua saya kembali. Kata Tiberius. Hahaha, tentu saja. Aku tidak hanya akan membiarkan Master Sheng kembali, tapi aku juga akan menyiapkan hadiah yang banyak untukmu. Ludwig tertawa keras. Melihat Ludwig setuju untuk membiarkan Timothy kembali, Tiberius merasa jauh lebih santai. Jika Ludwig benar-benar melakukan sesuatu pada Timothy, Tiberius mungkin tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak ingin terjadi sesuatu pada kakaknya. Tiberius mengikuti Dev dan mulai bersiap untuk menghancurkan formasi. Sementara Ludwig pergi agar tidak mengganggu mereka. Di luar kolam suci, ada banyak anggota keluarga yang menjaga mereka, jadi Ludwig tidak takut Tiberius dan yang lainnya akan melarikan diri. Setelah Ludwig pergi, Dev tidak terburu-buru untuk menghancurkan formasi, tetapi dengan cermat mengamati formasi di sekitarnya. Dia menemukan bahwa formasinya telah menjadi longgar, seolah-olah seseorang telah merusak sebagiannya. Hanya saja formasinya sangat rumit, dan lawan terpaksa mematahkan formasi tersebut dan gagal menemukan pusat formasinya, sehingga meski formasinya hancur, tetap saja berbalik jauh. Mari kita hancurkan formasinya dulu. Selama kita menghancurkan formasinya, semuanya akan lebih mudah untuk dikatakan. Tiberius berkata pada Dev.
Namun begitu Tiberius selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Tiberius tidak menoleh ke belakang, dia menundukkan kepalanya secara naluriah, lalu berguling ke depan, membuatnya sangat malu. Tiberius dengan cepat mendongak dan menemukan bahwa Timothy sedang menatapnya dengan marah. "Binatang, pengkhianat, aku akan membersihkan keluarga Sheng." Timothy mengertakkan gigi dan menamparnya lagi. "Kakak, salah paham, ini salah paham." Tiberius mengelak dengan cemas, tapi dia bukan tandingan Timothy. Jika dia tidak memanfaatkan kecerobohan Timothy dan diam-diam mengendalikan Timothy, bagaimana mungkin Tiberius bisa menangkap Timothy? "Berhenti." Setelah melihat ini, Dev melangkah maju dan menghentikan Timothy. "Sekarang bukan waktunya untuk membunuh Tiberius, dan mereka ada di keluarga Ye, jadi jangan main-main." Penatua kedua, kamu membantu tiran dan mengkhianati keluarga Sheng dengan Tiberius. Aku akan membunuhmu bersamanya hari ini." Ketika Timothy melihat itu adalah penatua kedua, dia sangat marah. "Tuan Sheng, ini aku, ini aku." Dev melihat Timothy akan menyerangnya, jadi dia segera mengungkapkan identitasnya. Timothy melihat nafas Dev mengalir di sekelilingnya, dan dia perlahan mendapatkan kembali penampilannya. "Tuan Chen?" Melihat Dev, Timothy tercengang, matanya penuh keraguan. "Tuan Sheng, sebaiknya kamu menahan diri dan jangan memprovokasi keluarga Ye." Dev membujuk Timothy. Pada saat ini, Timothy sangat marah, dan aura di tubuhnya terus melonjak. Jika keluarga Ye menyadarinya, mereka pasti akan datang untuk memeriksanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, Timothy menenangkan auranya dan bertanya dengan ragu, "Tuan Chen, apa yang sebenarnya terjadi?" Dev memberitahu Timothy apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini, Tiberius juga buru-buru melangkah maju dan berkata, "Kakak, aku benar-benar tidak ingin Ludwig menangkapmu, dan aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Timothy mendengus dingin dan hanya melirik Tiberius ke samping. Untuk adiknya ini, Timothy mungkin tidak akan bisa memaafkannya dalam waktu singkat. "Tuan Sheng, tidak peduli bagaimana keadaan kalian berdua sekarang, kalian tidak dapat melakukan apapun di sini. Jika ada masalah, kalian dapat kembali ke keluarga Sheng untuk mengurus semuanya. Kita sekarang perlu membantu keluarga Ye memecahkan formasi ini, dan kemudian menemukan cara untuk meninggalkan keluarga Ye. Selama kita meninggalkan keluarga Ye, itu akan lebih mudah." Dev mengikuti Timothy dan berkata. Timothy juga tahu bahwa mereka sekarang berada di sarang serigala, dan mereka mungkin tidak bisa keluar jika tidak berhati-hati. Terlebih lagi, Jason masih di tangan Ludwig. Jika sesuatu terjadi di sini di Timothy, Jason juga bisa mati. Semuanya tergantung pada Tuan Chen. Timothy memutuskan untuk mendengarkan aransemen Dev. "Oke, mari kita hancurkan formasi ini dulu, dan sisanya akan kita bahas nanti," kata Dev. "Tuan Chen, formasi ini harus dipatahkan dalam waktu 3 hari, jika tidak Ludwig akan menyakiti anakku," kata Timothy. "Jangan khawatir, mematahkan formasi ini tidak akan memakan waktu 3 hari. Saya akan bisa memecahkannya besok," Dev berkata dengan percaya diri. Like, komen dan share. Dev merasakan perasaan yang mendalam saat melihat semangat juang keluarga Sheng yang tinggi. Ini membuktikan bahwa Timothy sangat populer di keluarga Sheng. Meskipun kamu memiliki semangat juang yang tinggi, kamu bahkan tidak memiliki harta karun. Bagaimana kamu bisa bertarung hanya dengan tinjumu? Scarlett memandang anggota keluarga Sheng dan bertanya. Keluarga Sheng semuanya mempraktikkan sihir dan jimat, jadi hanya sedikit orang yang memiliki harta atau senjata ajaib di tangan mereka. Tapi kali ini, mereka adalah pihak yang menyerang, dan menggunakan jimat formasi sangat tidak cocok. Bahkan dengan sepasang tinju, kita akan bertarung sampai mati dengan keluarga Ye. Benson Long mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku masih memiliki beberapa senjata ajaib di sini. Kalian harus memilih beberapa sendiri," kata Dev, lalu mengeluarkan sejumlah besar senjata ajaib langsung dari cincin penyimpanan. Banyak di antaranya diperoleh dari medan perang para dewa dan iblis. Melihat senjata ajaib itu, semua orang di keluarga Sheng tercengang.
Tuan Chen, Anda sebenarnya memiliki begitu banyak harta di tubuh Anda. Ini semua tak ternilai harganya. Jennifer melihat senjata ajaib itu dan berkata dengan sangat iri. Meskipun senjata ajaib ini bagus, tidak ada gunanya di tanganku. Kamu bisa memilih sendiri. Dev tersenyum tipis. Segera, semua orang di keluarga Sheng mulai memilih. Dev memperhatikan dari samping. Dia memegang pedang pembunuh naga, lonceng pola naga, dan cambuk ajaib di tangannya. Semuanya adalah senjata yang sangat kuat, jadi Dev tidak membutuhkan senjata ajaib lainnya. Terlebih lagi, senjata ajaib ini telah mengalami erosi matahari dan bulan selama ribuan tahun, dan telah lama kehilangan kekuatan awalnya. Namun meski begitu, jika keluarga Sheng memiliki senjata ajaib ini di tangan mereka, itu akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Setiap orang di keluarga Sheng telah memilih senjata yang dapat mereka manfaatkan. Lalu Dev mengeluarkan beberapa pil yang dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Lagi pula, mustahil bagi Dev untuk dapat merawat keluarga Sheng yang terluka kapanpun dan dimanapun. Akan bermanfaat juga bagi orang-orang ini untuk menyiapkan ramuan. Semuanya sudah siap, dan semua orang di keluarga Sheng lebih percaya diri. Hari ini kita akan bertarung sampai mati dengan keluarga Ye. Bahkan jika kita mati, kita harus mempertahankan punggung kita. Kita tidak akan pernah hidup di dunia ini tanpa menyelamatkan kepala keluarga. Kita akan berjuang keras. Bahkan jika kita menghancurkan diri sendiri pada akhirnya dan tidak dapat bereinkarnasi selamanya, kita tidak akan pernah berkompromi. Semua orang dari keluarga Sheng meraung. Dev, aku juga ingin membantu keluarga Sheng. Bisakah kamu menghilangkan racun di tubuhku? Tiberius sepertinya tertular oleh semua orang di keluarga Sheng, dan bertanya pada Dev dengan penuh semangat. Tuan Chen, Anda tidak boleh mendetoksifikasi dia. Jennifer sekarang tidak mempercayai paman keduanya sama sekali. Bisakah kamu menghilangkan racun di tubuhku? Tuan Chen, Tiberius ini telah mengkhianati keyakinannya dan mengkhianati leluhurnya. Anda tidak dapat mempercayai kata-katanya. Benson Long juga menghentikan Dev. Ada racun di tubuh Tiberius sekarang, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Jika racun itu didetoksifikasi untuknya, entah apa yang akan terjadi. Wajah Tiberius memerah karena malu, tetapi dia menatap Dev dengan tegas. Saya tidak akan pernah melakukan apapun yang mempermalukan keluarga Sheng. Sekarang keluarganya berani menipu saya akan bertarung dengan mereka. Percayalah, saya tidak akan pernah melakukannya. Tidak akan pernah mengkhianati keluargaku sendiri. Dev memandang Tiberius, dengan santai mengambil pil dan menyerahkannya, ini adalah penawarnya. Jika Anda meminumnya, secara otomatis akan mendetoksifikasi Anda. Tidak ada yang akan mengendalikanmu lagi. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Tiberius menelan pil detoksifikasi dalam satu tegukan, dan berkata dengan amarah di matanya, aku akan pergi ke rumah Ye sekarang untuk bertarung dengan orang yang memperlakukanku seperti seekor anjing. Aku tidak akan pernah bisa menelan penghinaan itu. Setelah Tiberius mengatakan itu, dia memimpin. Terburu-buru menuju keluarga Ye. Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka bergegas menuju keluarga Ye. Dalam pertempuran ini, Dev tahu banyak orang akan mati. Namun, tidak ada rasa takut atau pengecut sama sekali di wajah anggota keluarga Sheng. Bahkan jika mereka menghadapi keluarga kuat seperti keluarga Ye, keluarga Sheng tidak akan pernah mundur. Lusinan sosok sedang menuju keluarga Ye. Keluarga Ye juga memperhatikan ada beberapa orang yang mengganggu, dan bergegas keluar satu demi satu, memegang berbagai senjata ajaib untuk menyambutnya. Dev mengenakan tubuh emasnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan semburan cahaya keemasan. Dan dari belakang Dev, auman naga terdengar dari waktu ke waktu. Melihat anggota keluarga Ye bergegas keluar untuk menghentikannya, Dev menebas dengan pedangnya. Semua orang juga menembakkan kekuatan spiritual mereka satu demi satu, meledak ke arah keluarga Ye. Gesek, gesek, gesek. Pedang pembunuh naga Dev menyerang beberapa kali berturut-turut. Energi pedang berubah menjadi naga emas yang mengaum dan bergegas menuju kerumunan keluarga Ye. Dev putus asa. Dia tahu bahwa dengan segera mengambil inisiatif, keluarga Sheng mungkin masih memiliki peluang untuk menang.
Banyak orang di keluarga Ye tidak punya waktu untuk bereaksi, dan semuanya terbunuh di tempat oleh energi pedang Dev. Melihat betapa beraninya Dev, yang lain tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Terutama Scarlet, hantu tua Gunung Iblis, Seymour dan lainnya, orang-orang ini semuanya adalah biksu hebat di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 dan ke-8. Sangat mudah untuk membunuh murid biasa dari keluarga Ye. Dan Tiberius, seolah ingin menghapus dosanya, dengan memegang pedang berbentuk ular di tangannya, dia menebas anggota keluarga Ye. Seolah-olah itu dibuat untuk keluarga Sheng. Karena Dev dan yang lainnya tiba-tiba menyerang, keluarga Ye tidak siap, dan lebih dari 10 orang tewas dalam gelombang serangan pertama. Namun, keluarga Ye juga kuat. Penatua tertua dari keluarga Ye bergegas bersama orang-orangnya dan kemudian bergabung dengan kelompok pertempuran. Ada banyak orang di keluarga Ye, dan mereka bertarung di keluarga Ye. Keluarga Ye memiliki banyak inisiatif kali ini. Dengan tambahan penatua tertua dari keluarga Ye, Dev dan yang lainnya secara bertahap kehilangan keuntungan mereka. Tuan Chen, kami akan bertarung dengan keluarga Ye. Anda harus menyelamatkan ayah saya dulu, kata Jennifer kepada Dev. Ya, selamatkan kakak laki-lakiku dulu, Tiberius juga berkata pada Dev. Dev mengangguk lalu langsung pergi ke halaman belakang keluarga Ye. Scarlet dan hantu tua Gunung Iblis yang melihat ini, buru-buru mengikutinya. Mereka takut Dev akan mendapat masalah di rumah Ye. Bagaimanapun, Ludwig telah bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam kesengsaraan transendensi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Dev. Jennifer dan Benson Long berjuang mati-matian dengan keluarga Ye. Mereka ingin menahan orang-orang ini dan memberi Dev kesempatan untuk menyelamatkan Timothy. Tiberius juga berusaha sekuat tenaga untuk melampiaskan amarahnya pada anggota keluarga Ye itu. Awalnya, dia berencana untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis agar keluarga Sheng bisa makmur, tapi sekarang, keluarga Ye tidak pernah memandang mereka sama sekali. Mereka hanya memanfaatkannya untuk menyejahterakan keluarga Ye sendiri. Setelah menggunakannya, mereka bisa diperlakukan seperti anjing. Dev, tahukah kamu di mana pemimpin keluarga Sheng? Scarlet bertanya pada Dev. Jika Master Sheng mengerti maksud saya akan tahu di mana dia berada. Dev mengirimkan kesadaran spiritual dan menuju ke halaman belakang keluarga Ye untuk menyelidiki. Kedipan mata Dev pada saat itu hanyalah membiarkan Timothy diam-diam membentuk pengumpulan energi spiritual kecil di mana dia dipenjara. Dengan cara ini, tidak mudah bagi orang lain untuk menyadarinya, tetapi Dev dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi di mana Timothy ditahan berdasarkan pengumpulan energi spiritual. Tapi begitu kesadaran Dev menyebar, ekspresinya langsung berubah. Karena dia merasa ada 3 aura menakutkan datang dengan cepat dari halaman belakang keluarga Ye. Saat kehampaan bergetar, 3 sosok muncul di depan Dev dan yang lainnya. Mereka bertiga semuanya mengenakan jubah hitam, dan jelas sekali bahwa mereka adalah pembudidaya iblis. Keluarga Ye adalah cabang dari aliansi penyegelan iblis, jadi tidak mengherankan jika ada pembudidaya iblis di sini. Bagaimanapun, aliansi penyegelan iblis selalu diam-diam bekerja sama dengan para penggarap iblis. Ketiga pembudidaya iblis memancarkan aura berbahaya. Tuan Chen, ketiga orang ini berasal dari garis keturunan iblis api, dan saya akrab dengan aura mereka. Pada saat ini, Yakub berkata dalam benaknya. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan cemberutnya. Dia tidak menyangka bahwa silsilah iblis api juga akan muncul di wilayah selatan. Pada saat itu, dia adalah seorang kultivator iblis dari garis keturunan iblis api atau Balrog yang dia temui di ujung utara. Saya tidak berpikir Anda adalah iblis seperti kami, segera keluar dari sini, saya akan mengampuni hidup Anda. Salah satu dari 3 pembudidaya iblis memandang ke arah hantu tua Gunung Iblis dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, hantu tua Gunung Iblis segera mencibir dan berkata, "Bah, kamu pikir kamu ini siapa, dan kamu masih ingin mengampuni hidupku? Silahkan bertanya di sekitar area Gunung Iblis Surgawi tentang namaku, hantu tua Gunung Iblis." Hantu tua Gunung Iblis berharap bisa menakut-nakuti ketiga orang ini dengan mengandalkan reputasinya. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk menyelamatkan orang, alangkah baiknya jika ketiga orang ini ditakuti.
Tapi siapa sangka ketika hantu tua Gunung Iblis menyebutkan namanya, pihak lain memberinya senyuman dingin. Apa-apaan? Hantu tua Gunung Iblis? Kami tidak tahu. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Dev tahu bahwa semakin banyak waktu untuk berbicara, semakin banyak waktu yang dia buang, dan semakin merugikan mereka. Tuan Chen, pergilah selamatkan orang-orang, serahkan saja ketiga orang ini kepada kami berdua, kata hantu tua Gunung Iblis. Dia baru saja mengalami awan kesengsaraan iblis, dan kekuatannya telah berkembang pesat, dan dia juga mampu bertarung melintasi level, jadi hantu tua Gunung Iblis selalu ingin bertarung dengan satu atau dua orang. Ayo lakukan bersama. Sebaiknya kita bisa bertarung dengan cepat. Jika tidak, kalian bisa saling menahan. Aku punya cara untuk melarikan diri, kata Dev kepada hantu tua Gunung Iblis. Dimengerti. Hantu tua Gunung Iblis mengangguk. Kamu harus berhati-hati. Dev memandang Scarlet dan memperingatkannya. Scarlet merasakan kekhawatiran Dev dan sedikit tertegun sejenak. Pria ini tidak pernah mempedulikan dia sebelumnya. Hanya menggunakan dirinya sebagai pengawal. Faktanya, Dev tidak keras hati, meskipun Scarlet kawin dengannya untuk mengoptimalkan garis keturunannya, tapi bagaimanapun juga, itu memakan waktu lama. Perasaan Dev terhadap Scarlet juga perlahan berubah. Ini mungkin yang disebut bercocok tanam dengan perasaan. Berhati-hatilah. Jika Anda berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, Anda akan selalu bertemu dengan para biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 atau ke-8. Itu akan sulit bagi Anda, kata Scarlet sambil tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku akan mencambuk dengan cambuk ajaib itu lagi. Dev mengeluarkan cambuk ajaib itu, lalu menjentikannya ke udara, dan terdengar suara yang tajam. Melihat cambuk ajaib di tangan Dev, ketiga pembudidaya iblis itu jelas terkejut, dan kemudian salah satu dari mereka berkata, saya tidak menyangka cambuk ajaib dari klan pemurnian tubuh kuno akan ada di tangan Anda, dan kebetulan sekali saya ada untuk mengambil cambuk itu. Setelah mengatakan itu, aura di tubuh ketiga pembudidaya iblis meledak seketika, seperti gelombang yang bergulung, terus melonjak. Ada awan gelap di langit, kilat dan guntur. Ketiga pembudidaya iblis mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, suara pertarungan bergema di seluruh langit. Salah satu penggarap iblis menghadap Dev dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, "Nak, serahkan cambuk iblis itu dan aku bisa membuat kematianmu lebih mudah." Beraninya kamu, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Apakah Anda ingin bersaing dengan saya yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 7? Saya bisa mengalahkan 10 dari Anda, percaya atau tidak? Pembudidaya iblis itu sama sekali tidak menganggap serius Dev. Lagi pula, semakin tinggi level kultivasi, semakin besar kesenjangan antara setiap level kecil. Terlebih lagi, perbedaan antara Dev dan pihak lain adalah 6 alam kecil, yang dapat dihancurkan dengan satu jari. 10. Kamu pukul aku dulu lalu bicara. Dev tersenyum dingin. Oke, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan mengabulkannya. Setelah mengatakan itu, kultivator iblis menyalakan bola api pamungkas di tangannya, dan kemudian bola api pamungkas berubah menjadi pedang spiritual merah menyala. Aku akan membunuhmu dengan satu pedang, dan aku mengambil cambuk ajaibmu. Setelah pembudidaya iblis selesai berbicara, dia tiba-tiba melompat. Pedang panjang di tangannya meledak menjadi api merah. Nyala api ini datang ke arah Dev dengan aura panas. Ketika Dev melihat ini, dia langsung mengeluarkan cambuk ajaib di tangannya. Nyala api langsung terputus, tetapi kekuatannya tetap tidak berkurang dan masih menuju ke arah Dev. Blar! Dev terkena api dan tubuhnya terbang mundur. Untungnya, Dev memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan tidak mengalami banyak kerusakan. Dev mundur, lalu berbalik dan berlari ke satu sisi. Dev tahu bahwa jika dia bertarung dengan biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan transendensi, jika dia tidak menggunakan beberapa strategi, Dev tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika Dev sangat berbakat, adalah sebuah fantasi untuk berpikir bahwa dia dapat mengalahkan alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 dengan mengandalkan alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama.
Bagaimanapun, perbedaannya sangat besar. Dev berlari dengan cepat, tetapi pembudidaya iblis mengira Dev akan melarikan diri. Anak baik, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Setelah dipukul olehku, kamu masih memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Tetapi sia-sia saja kamu melarikan diri. Pembudidaya iblis itu mencibir dan segera mengejarnya. Dev menggunakan langkah pengendalian api, dan bola api muncul di bawah kakinya. Meskipun dia belum sepenuhnya memahaminya, kecepatannya memang jauh lebih cepat. Aku tidak menyangka anak sepertimu bisa bermain api, tapi hari ini aku akan bersaing denganmu untuk mengetahui, siapa yang memiliki api paling kuat. Ayo! Sang pembudidaya iblis langsung melemparkan bola api. Bola api itu menyusul Dev dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian meledak di atas kepala Dev. Api dalam jumlah besar langsung menutupi Dev. Melihat Dev terbenam dalam api, pembudidaya iblis itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, perasaan terbakar api itu tidak enak. Sekarang berikan aku cambuk ajaib, dan aku bisa menyelamatkanmu dari hukuman terbakar api. Pembudidaya iblis itu tertawa geli, dan memandang Dev yang berjuang dalam api. Segera, tidak ada gerakan dari Dev. Ketika pembudidaya iblis melihat ini, dia melambaikan tangannya, dan nyala api menghilang seketika. Namun setelah apinya menghilang, dia terkejut saat mengetahui bahwa Dev masih berdiri utuh. Dan di sekitar tubuh Dev, ada nyala api biru samar yang sepertinya melindungi Dev. Melihat pemandangan ini, mata pembudidaya iblis langsung melebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kamu benar-benar memiliki api pamungkas? Dari mana api pamungkasmu berasal? Pembudidaya iblis bertanya pada Dev. Kenapa aku harus memberitahumu, kamu pikir kamu ini siapa? Api pamungkas iblismu tidak akan berfungsi ketika bertemu dengan api pamungkas milikku, dan itu tidak akan menyakitiku sama sekali. Dev mengangkat sudut mulutnya, mencibir dan berkata, Nak, karena kamu begitu sombong, mari kita lihat siapa yang lebih kuat, api pamungkasmu atau milikku. Pembudidaya iblis melambaikan telapak tangannya, dan dua api merah menyala dengan cepat naik ke udara. Kemudian meledak seperti kembang api, lalu kedua kembang api itu menyatu dan jatuh dengan cepat dari udara. Tepat ketika kembang api berjatuhan dan Dev tertarik dengan kembang api di langit, beberapa api muncul dari sekitar kaki Dev. Segera sangkar api muncul, menjebak Dev di dalam. Saat ini, kembang api di langit jatuh, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dev terjebak di dalam sangkar kembang api dan tidak punya cara untuk membebaskan diri. Saya tidak percaya Anda bisa selamat dari jebakan sangkar kembang api. Pembudidaya iblis itu mendengus dan menyaksikan Dev dibakar. Dev menghadapi amukan api, bukannya takut, sudut mulutnya malah terangkat dan dia tertawa. Faktanya, Dev hanya membuat orang ini kesal. Karena ketika orang ini mengeluarkan api pamungkas secara ekstrim, Dev dapat menyerap api pamungkas lawan. Saya melihat bintang asal api di tubuh Dev mulai berkedip, dan aliran kekuatan isap memancar dari asal mula bintang. Api yang berkobar itu diserap oleh daya isap yang besar. Segera, apinya menjadi semakin kecil, dan akhirnya sangkar api pun lenyap. Bersambung ke episode 334. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.